Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharain amin. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama. Wa ba'du ban dalam samaran ay ba'da ma taksa dalam samarna perkara keterangan taqaddama sampun kaade pun apa amma minal basmalati nyatana dari maus bismillah walhamdulillah ban mas alhamdulillah wassalamu wassalati wassalami ban salawat dan salam alaman atas orang dukir sampun disebut pasar aman. Apa setelah membaca bismillah alhamdulillah dan salawat fahada maka tining paneka kitab fahada maka tining maneka kitab al muallifu saekanang al hadiru sahadir dihnan edalem ateh mukhtasarun paneka ringkesen paneka kitab mukhtasar kitab ringkesen kullu sesakone lafduhu panapa lafad wa kasur panapa lafad mukhtasar wa kasur banyak maknahu panapa maknana mukhtasar minal ikhtisari mukhtasar minal ikhtisari paneka ekala diambil minal ikhtisari dari masdar lafad ikhtisar. Artinya setelah qiyam musannif membaca basmalah di depan telah dijelaskan juga alhamdulillah dan sholawat, maka qiyam musannif menjelaskan kitab ini bahwa kitab ini adalah kitab mukhtasar, kitab ringkasan yang hadir di dalam hati. Maksudnya hadir di dalam hati artinya kitabnya itu belum ada, belum tertulis. Maka Qiyam musannif berani mengatakan hada mukhtasarun. Kitab ini hada. Meskipun kitabnya belum ada, masih mau ditulis, tapi beliau mengatakan hada. Kenapa? Karena al-hadiru dinan sudah ada di dalam hatinya. Ini adalah kitab ringkasan. Ringkasan itu lafadznya kecil, sedikit, tapi maknanya banyak. Itu namanya kitab mukhtasar ringkasan atau kitab matan yang biasa kita dipegang di pondok di madrasah itu. Lafadznya sedikit tapi maknanya luas, maknanya padat, isinya padat. Fil fikih masalah dalam menjelaskan ilmu fikih. Apa fikih itu? Huwa tining fikih lughatan dalam lughat al-fahmu panika faham. Fikih secara bahasa adalah artinya faham. Ini dijelaskan 5 daqqah. Fahmu ma daqqah. Faham terhadap apa yang dirasa. Yang penting faham itu fikih. Tapi makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, wa istilahan ban dalam istilahnya al ilmu panika ilmu bil ahkami kalaban banyak-banyak hukum syar'iyyati sebangsa syariat, al amaliyati sebangsa kelakuan. Al muktasab bisa ekala penapa hukum gele min adillati dari banyak-banyak dalil hukum at tafsiliyati sebangsa tafsil. Jadi ilmu fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa amaliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa amaliyah yang diambil dari dalil-dalil hukum tersebut secara perinci, secara tafsir. Jadi ilmu fikih ini adalah ilmu syariat, hukum syariat, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat amaliyah. Sehingga di sini dijelaskan seperti apa contohnya ilmu fikih katsubutil wujubi lin niyati seperti tetapnya wajib berniat dalam wudu itu termasuk ilmu fikih. Contoh ilmu fikih. Wa thubutin nadbi lil witri dan tetap hukum sunnah di dalam salat witir. Fi qaulina al witru mandubun, witir itu dihukumi sunnah. Jadi hukum-hukum syariat. Al-amaliyati. Sehingga jadi hukum fikih itu adalah ilmu amaliyah. Tidak termasuk dalam ilmu fikih adalah al-ahkamil akliyah, hukum akal. Seperti misalnya hukum akal adalah 1 adalah separuh dari 2, 5 adalah separuh dari 10. Itu hukum akliyah itu. Jadi tidak termasuk hukum fikih, tidak termasuk ilmu fikih. Itu akliyah. Juga tidak termasuk ilmu fikih adalah al-i'tiqadiyah, keyakinan. Katsubutil wujubi lil qudrati seperti wajibnya sifat qudrat kepada Allah. Allah wajib memiliki sifat qudrat. Itu keyakinan. Jadi tidak termasuk ilmu fikih. Jadi yang dibahas ilmu fikih adalah ilmu syariat yang amaliyah, pekerjaan sehari-hari, bukan qalbiyah, bukan akliyah. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Itu ilmu fikih. Wastimdadu tining pengalaman ilmu fikih
tempat pengambilannya, dasarnya minal kitabi panika dari Al-Qur'an, was sunnati bin hadis, wal ijma' ibn ijma' ulama, wal qiyas ibn qiyas. Jadi ada 4 dasar, ada 4 sumber hukum dalam mengeluarkan hukum fikih. Jadi fikih itu diambil dari empat dasar ini, yaitu Al-Qur'an, kalamullah, was sunnah, al-hadis, hadisun nabi, wal ijma' dan ijma' kesepakatan ulama, wal qiyas juga qiyas. Cuman ijma' dan qiyas ini tetap berpegangan pada Al-Qur'an dan hadis. Wa faidatu tining faidana fikih imtisalu awamirillah paneka atoro banyak-banyak perintah Allah Ta'ala wajatina binawahihi ban acawi banyak-banyak larangan Allah. Faidahnya, keutamaan belajar fikih apa? Ya kita bisa mengikuti segala perintah Allah dan juga kita bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bagaimana kita bisa tahu ini halal? Bagaimana kita bisa tahu ini haram? Bagaimana kita bisa tahu ini makruh, sunnah dan lain sebagainya kalau tidak belajar ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini ya harus belajar ilmu fikih. Memang ilmu fikih dia di atas ilmu-ilmu yang lain. Makanya ada suatu keterangan hadir dalam majelis fikih itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Artinya meskipun kalian ibadah 60 tahun, umurnya sampai 60 tahun atau 60 tahun lebih 1 hari, tapi tak belajar ilmu fikih sama sekali, ya maka mesti lebih utama orang yang belajar meskipun sesaat dalam belajar ilmu fikih. Ini luar biasanya ilmu fikih. Karena yaitu setan lebih takut kepada satu orang yang ahli fikih meskipun dia tidur daripada 1000 orang yang tak alim fikih meskipun dia ibadah. Jadi pentingnya belajar ilmu fikih ini di sini. Sehingga dari ilmu fikih ini kita bisa tahu halal haram, kita bisa tahu mana yang perintah Allah dan mana yang larangan Allah, mana yang disukai Allah, mana yang tidak disenangi Allah, mana yang hukumnya mubah saja. Ini kita bisa tahu dari ilmu fikih ini. Ala madhabil imamil mujtahid Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ala atas madhab imam al-mujtahid, saya mujtahid Abi Abdillah, ini alam kunyah. Siapa Abi Abdillah? Muhammad nyata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang biasa kita kenal dengan Imam Syafi'i. Artinya kitab fikih ini bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Siapa Syafi'i itu? Nama aslinya adalah Muhammad. Muhammad itu adalah putranya Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari mana kata-kata Syafi'i? Syafi'i ini rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Ini di bawah ini dijelaskan ai ma dhahaba ilaihi minal ahkami fil masaili, artinya bareng dhahaba pendapat ilai pasal Imam Syafi'i ilaihi dama minal ahkami dari banyak-banyak hukum fil masaili dalam banyak-banyak masalah. Artinya kitab ini bermadhab pada madhabnya Imam Syafi'i pada. Sekarang kita belajar siapa Imam Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i itu adalah putranya Idris, Kiai Idris. Siapa wa Idris utini Idris waliduhu panekah orang tuana Imam Syafi'i, ayahnya Imam Syafi'i. Huwa tining Idris ibnu Abbas panekah putranya Abbas, ibnu Utsman, ibnu Syafi'i, ibnu Sa'ib, ibnu Ubaid, ibnu Abdi Yazid, ibnu Hashim, ibnul Muttalib, ibnu Abdi Manaf. Ini jadi Imam Syafi'i ini adalah putranya Idris, Idris putranya Abbas, Abbas putranya Utsman, Utsman putranya Syafi', Syafi' putranya Sa'ib, Sa'ib putranya Ubaid, Ubaid putranya Abdi Yazid, Abdi Yazid putranya Hashim, dan Hashim putranya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putranya Abdi Manaf. Wa Syafi' tining Syafi' huwa paneka tining Syafi' alladzi paneka orang yuntasabu ini sebataki ilaihi Syafi' al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dinisbatkan kepada Syafi'i ini. Wa aslamu bin masuk Islam pasira Syafi' huwa ya Syafi' wa abuhu bin bapan Syafi', ayahnya Syafi' as-Saibu nyatana Sa'ib yang Badrin i'areh Badr. Jadi Imam Syafi'i dan Sa'ib ayahnya Imam, jadi Syafi' ini Syafi' bukan Imam Syafi'inya, Syafi' jadi datuknya Imam Syafi'i ini. Jadi Syafi' dan ayahnya Syafi' yaitu Sa'ib masuk Islam di perang Badr. Nabi Muhammad Imam Syafi'i dinisbatkan kepada
Syafi'i datuknya ini kenapa tidak disebutkan kepada Idrisnya, kenapa tidak disebutkan kepada Utsmannya, kenapa tidak disebutkan kepada yang lain? Karena Syafi'i ini adalah salah satu sahabat yang masuk Islam di perang Badar. Jadi Imam Syafi'i bertemu nasabnya dengan Nabi di Abdi Manaf. Jadi kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kalau Imam Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syaib bin Sa'ib bin Abdi Yazid bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib atau bin Muthalib dan bin Abdi Manaf. Ketemunya di Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf punya anak. Kalau Nabi Muhammad ini, kalau Abdi Manaf punya anak Hashim punya anak Abdul Muthalib punya anak Abdullah punya anak Nabi Muhammad. Khairul khalqi khairul anam. Ahbul khalqi ilallah Nabi Muhammad. Sementara Imam Syafi'i dari Abdi Manaf juga. Abdi Manaf ini punya putra namanya Al-Muthalib atau Al-Muthalib punya anak namanya Hashim punya anak namanya Abdi Yazid punya anak namanya Ubaid punya anak namanya Sa'ib punya anak namanya Syafi'. Ini yang sahabat yang masuk Islam di perang Badar. Sa'ib punya anak Utsman punya anak Abbas punya anak Idris, dan Idris melahirkan sosok mulia yang madhabnya sampai sekarang sudah tersebar di seluruh dunia, yaitu Muhammad Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Wa wulidah ben lahiraki pasal imamuna pasal imam kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu taala sanata khamsina wa mi'atin sanata khamsin paneka tahun 50 ben 100 artinya tahun 150 Hijriah lahirnya itu. Waktu fi ban Sayyid Aqib Imam Syafi'i yaumul Jumatain yang hari Jumat sal kharajabah nang akhir bulan Rajab sanata arba'a wa mi'atain tahun 204. Jadi lahirnya Imam Syafi'i itu tahun 250, wafatnya tahun 204. Berapa umurnya Imam Syafi'i? 250 ke 204 berarti 54 tahun. Ini umur 54 tahun. Tapi umur tersebut benar-benar digunakan oleh Imam Syafi'i untuk hal-hal yang sangat bermanfaat. Umur yang benar-benar produktif. Umur Imam Syafi'i ini 7 tahun sudah hafal Al-Quran luar kepala. 7 tahun. Jadi kalau sekarang banyak yang hafal tahfidz itu ya hafal. Alhamdulillah. Imam Syafi'i itu hafal di luar kepala 7 tahun. Umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta'. Umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah mampu, sudah bisa diizini oleh guru-gurunya untuk memberikan fatwa. Sudah menjadi mufti umur 15 tahun. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Wasama itu pun hanya membesarkan lahu kitab biqurratil aini kalaban kitab qurratul ain bibayani muhimmati ahkamiddini kalaban ajlisaki banyak-banyak hal penting, banyak-banyak hukum agama. Jadi nama kitab matannya, kitab mukhtasarnya adalah kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Intakhobtu milih atau keluar pas ada kaula mengambil ini mungkin musannif ini mengambil penjelasan kitab-kitab huda mukhtasar wa hada syarh benda panika syarah minal kutubi dari banyak-banyak kitab al mu'tamadati kuataki li syekhina ikan di guru kita. Artinya kitab ini, kitab mukhtasarnya dan kitab syarahnya, kitab Qurratul Ainnya, mukhtasar matannya, juga kitab syarahnya Fathul Mu'in ini, dua kitab ini kan sama ini. Jadi mukhtasar nama kitabnya mukhtasar itu adalah Qurratul Ain, nama syarahnya adalah Fathul Mu'in. Ini pengarangnya satu. Di dua kitab ini, baik mukhtasar ataupun syarahnya diambil dari kitab-kitabnya gurunya. Dinukil, diambil penjelasan dari kitab-kitab gurunya Khotimatul Muhaqqiqin setetih pungkasenah ulama muhakkik, ulama ahli tahqiq. Siapa gurunya? Syihabuddin, nyatana Syihabuddin Ahmad bin Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini gurunya musannif, gurunya Syekh Zainuddin bin Abdis Zainuddin Al-Malibari.
punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Karangan ini ulama ahli tahqiq yang karangannya juga banyak. Salah satunya Minhajul Qawim. Wa baqiyatil mujtahidin ben sakarana banyak-banyak ulama mujtahid misli Wajihuddin seperti Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma wa sayyakha masyayikhina dan dua guru kita. Artinya kitab ini selain diambil dari gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi, juga diambil dari kitab guru-gurunya tersebut. Artinya diambil dari kitab gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami itu. Siapa gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami? Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddad Az-Zakaria Al-Ansari. Al-Mujaddad, ini bisa dibaca Al-Mujaddad, Al-Mujaddid sama. Kalau dibaca Al-Mujaddad berarti menjadi sifatnya Islam. Kalau Al-Mujaddid berarti sifatnya Syekh. Namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Wal Imamul Amjad Ahmad Al-Masjid Az-Zabidi rahimahullahu taala wa ghairihim dan lain sebagainya min muhaqqiqil mutaakhirina dari ulama ahli tahqiq mutaakhir. Mu'tabidan halai abdi koko berpegang alama atas pereng jaza mas ampun natapaki bihi kalaban masyayikhul madhab paserah dua guru madhab yaitu An-Nawawi nyatan Imam An-Nawawi bin Rafi'i bin Imam Ar-Rafi'i. Artinya kitab ini tidak menyampingkan dua madhab besarnya Imam Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi kitab ini secara silsilah sanadnya Syekh Zainuddin Al-Maribari punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini orangnya mudawwim tahajudnya tak mantobeng itu. Juga Syekh Zakaria Al-Ansari ini juga dikenal dengan mujabud dakwah, doanya diterima. Ada suatu ketika Syekh Zakaria Al-Ansari ini didatangi oleh seorang buta, orang yang buta. Minta kepada Syekh Zakaria Al-Ansari agar doakan kepada wahai Syekh, doakan saya kepada Allah agar saya ini bisa melihat. Keesokan harinya orang tersebut langsung bisa melihat. Ini Syekh Zakaria Al-Ansari dijuluki mujibud dakwah. Juga diambil dari dua madhab besarnya Imam Syafi'i yaitu Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi ini orangnya luar biasa. Umurnya 46 tahun. Kalau tidak salah umurnya 46 tahun, tak berkeluarga. Sampai meninggal beliau tak berkeluarga karena disibukkan dengan ilmu. Karangannya luar biasa. Karangannya banyaknya luar biasa. Ini Imam An-Nawawi. Salah satu karomahnya Imam Nawawi ini, kalau lampunya mati, padam, maka beliau bisa menyinari kamarnya, ruangan mengarang kitabnya dengan jarinya, dengan telunjuknya. Imam Nawawi itu hebatnya Imam Nawawi, karomahnya Imam Nawawi. Sama Imam Rafi'i itu kalau lampunya padam, maka yang menyinari itu ada pohon di samping rumahnya yang menyinari itu. Fa Nawawi maka tin Imam Nawawi mutahaqqiqul mutaakhirina paneka ulama ahli tahqiq mu'takhirin radhiyallahu anhum. Rojian hale ngarap min rabbinar rahmani dari pangirana kita ar-rahmani si maha belas ngarap ke musannif mengharap ayyan tafi'ah de sopaja bisa ngalaman manfaat bihi kalaban mukhtasar itu al-adqiya upasira orang yang seandi akal ayat al-uqala artinya orang yang seandi akal. Beliau Syekh Zainuddin Al-Maribari pengarang kitab ini berharap agar kitab ini bisa diambil manfaat oleh orang al-adqiya al-uqala, orang-orang yang cerdas. Wa antaqirroh ben supaya kutu bisa tenang, sejuk bihi kalaban sebab mukhtasar, kalaban sebab kitab ini ai bisa bihi kita kalaban mukhtasar kitab ai ini ada peninggal kau dah. Artinya menyejukkan hati saya. Saya berharap agar kitab ini bisa menyejukkan hati saya. Dan laku kapan? Al yaumal akhirah tegese nang hari akhir hari kiamat.
bin nadri kalaban ngatela ningali ila wajhi data Allah al-karim si agung si mulia bukratan dalam waktu pagi wa asyan pada waktu sore. Amin. Artinya Musonif berharap agar kitab ini bisa diambil manfaat oleh orang-orang yang berakal, dan dengan sebab kitab ini beliau bisa tenang hatinya, bisa sejuk hatinya, bisa sejuk matanya dia nanti di hari kiamat dengan melihat kepada darinya Allah. Orang yang masuk surga itu nanti mesti melihat Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Cuman cara melihatnya tergantung derajatnya, makomnya. Ada yang bisa melihat satu bulan sekali, ada yang bisa melihat hari-hari tertentu, ada yang bisa melihat setiap hari, bahkan ada yang bisa melihat pagi dan sore, seperti yang diharapkan oleh Musonif ini. Amin. Kita juga berharap agar bisa mengambil manfaat dan barokah dari kitab ini.